Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Coach Ferry Santosa di sini. Di video lalu saya bahas tentang sebetulnya di luar sana masih banyak bias gitu ya, pengertian tentang coaching. Lalu sebetulnya coaching itu seperti apa? Jadi begini teman-teman, kalau dilihat dari definisinya ya, berdasarkan definisi dari International Coach Federation atau ICF itu, jadi ICF ini adalah sebuah lembaga gitu ya, di mana para profesional coach itu mereka mendapatkan sertifikasi dari situ. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau menurut definisi dari ICF teman-teman, coaching itu ada tiga kata kunci ya teman-teman ya. Coaching itu by definition dari ICF adalah suatu hubungan kemitraan untuk melakukan sebuah proses yang kreatif ya, dan tujuan akhirnya adalah untuk memaksimalkan potensi dan profesionalitas seorang individu seperti itu. Jadi ada tiga. Yang pertama adalah hubungan kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang terakhir yang ketiga adalah untuk memaksimalkan potensi dan profesionalitas seperti itu. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah hubungan kemitraan. Nah, jadi teman-teman, harusnya kalau seseorang itu atau individu itu harusnya senang gitu ya, atau mereka suka untuk mendapatkan suatu proses coaching. Kenapa? Karena proses coaching itu adalah sifatnya hubungan kemitraan. Nah, jadi hubungan kemitraan ini bukan hubungan yang kecemasan gitu ya, atau hubungan yang penuh dengan tekanan. Sebagai contoh, misalnya kalau seorang atasan nih manggil bawahannya karena mungkin tidak achieve gitu ya pekerjaannya atau tidak tidak perform kinerjanya, maka akan dipanggil gitu ya. Mungkin seorang atasan lebih akan menekankan dengan cara bahasa-bahasa yang menekan gitu ya. Ini kenapa nih? Lu kenapa begitu melakukannya dan sebagainya. Nah, ini bukan hubungan kemitraan ya teman-teman ya. Kalau misalnya melakukan coaching itu dalam tanda kutip dengan cara-cara seperti itu. Nah, ini adalah hubungan yang penuh dengan kecemasan dan tekanan ya seperti itu. Nah, jadi hubungan yang penuh kemitraan itu adalah suatu hubungan gimana pada saat kita melakukan pembicaraan itu adalah dalam suasana yang penuh keakraban dan penuh dengan kenyamanan gitu ya. Sehingga si orang yang sedang di coaching itu dia akan percaya kepada si coachnya itu. Atau misalnya dalam konteks hubungan atasan dan bawahan, ketika si atasannya itu memberikan proses coaching, gimana caranya hubungan kemitraan itu terjadi ketika si bawahan itu merasa dia nyaman gitu ya, tidak berada di dalam suasana penuh dengan tekanan seperti itu. Nah, jadi suasana kemitraan itu seperti apa teman-teman ya pada saat proses coaching itu. Nah, itu tadi. Jadi pada saat proses coaching itu teman-teman, kalau yang tepat semestinya eh, si coach ini ya, jadi coach ini adalah sebutan untuk orang yang di-coaching. Jadi si coach ini pada saat di-coaching itu harusnya dia merasakan nyaman gitu ya. Dia tidak akan dijudge, dia tidak akan mungkin di-label gitu ya. Dia tidak akan dicap negatif oleh orang yang meng-coaching ini gitu ya, atau coachnya, atau mungkin atasannya gitu ya ketika memberikan coach. Nah, jadi dia akan merasa nyaman. Dia akan merasa bebas untuk menyampaikan apa isi pikirannya, apa isi hatinya, yang itu menjadi penghambat pencapaian kinerjanya misalnya, atau pencapaian goal atau tujuannya seperti itu. Sehingga situasi keakraban ini, situasi kemitraan ini harus terbentuk dulu di awal. Nah sekarang begini teman-teman, kalau saya mau nanya gitu, teman-teman kalau curhat sama teman-teman, kira-kira cari yang bisa dipercaya atau gimana? Ya tentunya cari yang bisa dipercaya ya. Karena apa? Supaya bebas untuk menyampaikan curhatannya seperti itu. Nah itu yang pertama. Jadi proses coaching ini harusnya adalah proses yang menyenangkan ya. Dan teman-teman harusnya mau gitu dan bersemangat untuk mau di coaching. Itu yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua, proses kreatif ya seperti itu. Nah, jadi coaching ini juga harusnya menjadi sebuah peluang yang sangat baik gitu ya. Dalam arti apa teman-teman? Karena proses coaching ini nantinya dalam prosesnya itu teman-teman akan mengalami apa yang disebut dengan menemukan kesadaran-kesadaran baru gitu teman-teman ya. Maksudnya gini, mungkin hal ini tadinya teman-teman tidak sadari gitu ya. Tapi dengan proses coaching, ketika misalnya seorang coach memberikan proses coaching itu, kok jadi ada semacam timbul sesuatu yang kok kemarin kenapa nggak kepikiran ya? Loh, kok jadi saya mikir seperti ini ya? Karena di waktu yang kemarin kok rasanya kayak mentok gitu ya, hal seperti ini nggak kepikiran. Tapi dengan proses coaching, itu nanti akan bisa jadi ada timbul kesadaran-kesadaran baru. Nah, jadi dengan proses coaching ini teman-teman, nanti kita akan didorong untuk lebih berpikir kreatif,
Loh kok bisa lebih berpikir kreatif gitu ya? Karena begini teman-teman, kalau dengan pendekatan yang tadi ya, misalnya dengan, atau mungkin yang saya sampaikan di video-video yang lalu, kalau misalkan ada seseorang yang dalam tanda kutip melakukan coach gitu ya, tapi dia memberikan instruksi-instruksi, arahan, ngajarin ini, ngajarin itu gitu ya, atau nge-mentorin ini, nge-mentorin itu gitu ya. Nah, rasanya bukan ini yang akan membuat seseorang menjadi kreatif gitu teman-teman. Kenapa? Ya karena dia memang dicekokin gitu ya. Dia nerima aja, nerima apa yang disampaikan oleh si coach tanda kutip ini. Nah, berbeda halnya teman-teman gitu ya. Apa sih yang akan membuat seorang individu itu akan menjadi kreatif gitu ya? Nah, siap-siap teman-teman. Jawabannya apa? Jawabannya adalah pertanyaan. Logo pertanyaan? Ya, pertanyaan teman-teman. Orang lagi banyak tantangan, orang lagi butuh solusi, kenapa malah ditanya gitu ya? Nah, sekarang saya tanya nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman, untuk membuat teman-teman itu terangsang gitu ya pemikirannya, atau supaya teman-teman mau berpikir gitu ya, atau mau mikir gitu ya, apakah itu dengan cara dicekokin ini itu, atau dengan cara ditanya? Pasti dengan cara ditanya teman-teman. Contoh misalnya, kalau misalkan saat ini saya tanya teman-teman gitu ya, konteksnya tentang karir. Contoh kalau saya tanya teman-teman sekarang, kalau saya tanya teman-teman, apa sih satu hal yang menurut teman-teman sangat penting gitu ya, sehingga ini akan mendukung pencapaian karir teman-teman menjadi jauh lebih baik. Saya tanya seperti itu. Teman-teman akan mikir, mungkin akan berpikir keras malahan gitu ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, apa satu hal yang akan membantu mendukung pencapaian karir teman-teman jadi lebih baik? Misalnya ada di antara teman-teman yang berpikir, ya saya pengen ada kenaikan jabatan gitu ya, atau kenaikan jenjang karir, misalnya itu. Atau mungkin ada juga di antara teman-teman yang menyampaikan, oh misalnya saya bisa lebih meningkatkan komunikasi saya dengan atasan gitu ya, atau dengan teman kerja misalnya. Atau kalau saya bisa lebih meningkatkan kerja tim saya misalnya di departemen saya, mungkin itu jawabannya. Atau mungkin juga ada yang berpikir, saya akan lebih eh, terdukung lagi karir saya gitu ya, kalau misalnya kemampuan saya memanage waktu itu jauh lebih baik daripada yang saya lakukan saat ini. Karena mungkin kacau balau gitu ya kemampuan dia untuk memanage waktu antara kerjaan dan juga mungkin di momen-momen yang lain atau momen pribadi dia gitu ya. Mungkin itu yang menjadi jawaban dia. Artinya apa teman-teman? Ketika saya tanya satu pertanyaan tadi, buat teman-teman pasti kan ada suatu pemikiran nih terdorong untuk menjawab nih. Oh, yang buat saya penting itu untuk mendukung karir saya saat ini adalah ya tadi itu A, B, C tadi itu. Sesuai dengan jawaban teman-teman. Nah, artinya apa teman-teman? Proses coaching itu akan meningkatkan potensi kreativitas berpikir seseorang. Dia akan terdorong untuk berpikir, dia akan terdorong untuk mengeksplor apa yang ada dalam pikirannya. Seperti itu. Nah, jadi itulah yang akan membuat kreativitas itu semakin terangsang. Begitu teman-teman. Nah, itulah kenapa proses coaching itu akan lebih sering seorang coach itu teman-teman bertanya gitu ya. Bertanya daripada ngasih saran ini, ngajarin itu. Nah, itu bukan bukan konsep penerapan coaching yang tepat dalam konteks profesional coaching gitu ya, teman-teman. Jadi seorang profesional coach akan lebih sering banyak bertanya. Begitu, teman-teman, ya. Jadi ini harus dicamkan, kalau nanti teman-teman di-coaching oleh seorang profesional coach, siap-siap untuk akan menerima banyak pertanyaan, ya. Tapi ya jangan khawatir, ditanya-tanya ini bukan bukan kayak ditanya-tanya yang seperti di ruang kantor polisi gitu ya, di mana misalkan di depan seorang petugas polisi diinterview dalam suasana yang penuh dengan ketegangan gitu ya, karena harus menjawab suatu wawancara atau interview atau yang biasa dilakukan polisi itu kan suka menekan gitu ya, ya karena mungkin ada kasus tertentu. Nah, kalau coaching suasananya berbeda, akan penuh dengan suasana kehangatan dan keakraban. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu yang kedua ya. Jadi proses kreatif. Nah, yang terakhir ini kan untuk memaksimalkan potensi dan profesionalitas. Nah, karena proses kreatif ini sudah muncul, teman-teman, akhirnya itu akan memberi peluang seseorang itu mendapatkan pemikiran-pemikiran baru. Akan timbul alternatif-alternatif
solusi-solusi baru gitu. Kenapa? Karena kan tadi ada proses kreatif dimunculin, didorong gitu ya, dirangsang pemikiran-pemikiran barunya. Kemudian dikeluarkan semua potensi-potensi yang tadinya belum muncul gitu ya, atau belum kepikiran. Jadi kepikiran, jadi keluar. Sehingga dengan keluarnya itu semua, ada opsi-opsi baru gitu. Yang bisa dipakai untuk mungkin yang tadinya belum kepikiran, oh jadi ada solusi yang baru nih untuk menangani tantangan yang dihadapi sebelumnya. Oh jadi kayaknya ada alternatif baru nih untuk pencapaian goal saya nih. Yang tadinya mungkin kayaknya mentok gitu ya, nggak ada solusi seperti ini. Tapi dengan coaching itu akan bisa muncul dengan sendirinya. Dan uniknya teman-teman, solusi-solusi ini yang memunculkan bukan dari coachnya, seperti yang cara-cara yang saya sampaikan di awal ya, di video-video awal bahwa seorang coach yang mungkin dalam tanda kutip itu memberikan solusi-solusi, memberikan arahan-arahan, memberikan pengalaman-pengalaman yang harus dilakukan, itu kan yang kemarin gitu ya. Tapi dengan metode coaching yang dalam konteks profesional coaching ini, itu solusi muncul, tapi dari diri sendiri si coachee tersebut, atau dari diri sendiri si orang yang sedang di coaching tersebut. Nah menarik kan? Jadi coaching muncul, tapi dari si orang itu sendiri gitu. Nah ini yang bisa dilakukan oleh proses coaching teman-teman. Jadi singkatnya adalah proses coaching ini teman-teman adalah suatu proses yang sifatnya berusaha untuk lebih memberdayakan atau lebih memaksimalkan potensi seseorang gitu ya, yang tadinya belum terfikir, yang tadinya masih mentok gitu ya, yang tadinya belum ada ini belum pernah saya lakukan, tiba-tiba muncul gitu ya. Begitu dia ada pembicaraan dengan si coachnya itu. Nah jadi semoga ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman gitu ya tentang apa sih coaching sebenarnya. Mungkin di antara teman-teman masih ada yang salah paham gitu ya, atau mungkin gagal paham dengan coaching. Nah, dengan saya sampaikan seperti ini, teman-teman sudah tahu gitu ya, bahwa coaching itu dalam konteks profesional coaching itu seperti apa sebetulnya. Ya, semoga ini bisa menjadi pencerahan ya buat teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.